Perkenalkan semuanya, nama saya Rahma. Rahma. Rahma, Ya. ya. Mohon maaf nyempil dikit, sebenarnya saya bukan mahasiswa tapi masih kelas 11 SMA. Ya. Top. Rahma nggak sekolah? Izin, Pak. Izin ya sekolah? Benar. Diizinkan ya? Diizinkan. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Rahma. Wah, hebat kamu. Ya, izin bertanya, Pak. Tapi saya mau nanya ke kakak-kakak yang lain dulu nih. Pendidikan, bukankah pendidikan itu harusnya tempat yang aman bagi semua orang yang ingin berkembang dan bertumbuh? Benar bukan? Betul. Tapi pada nyatanya itu belum terwujud, Pak. Karena kasus perundungan sampai saat ini masih aja menghantui siswa-siswa yang di sekolah. Bahkan mahasiswa pun mungkin masih ada, ya kan? Dan khususnya bagi mereka yang cenderung berbeda dan terlihat lemah sama teman-teman yang lain. Dan jumlahnya nggak main-main, Pak. 1 dari 3 siswa di Indonesia, di seluruh Indonesia itu pernah jadi korban bully. Dan bukankah keberhasilan bangsa juga dilihat dari keberhasilan pendidikannya? Gitu. Dan kenapa ini saya anggap penting? Karena seperti yang kita tahu tingkat literasi di Indonesia ini rendah ya Pak. Dan tingkat pendidikannya kalau kita bandingkan dengan negara lain itu masih rendah. Tapi jangan sampailah pendidikan karakternya juga lemah gitu Pak. Karena kan kalau banyak yang kasus perundungan artinya karakter-karakter siswa yang ada itu juga lemah Pak. Dan seperti yang kita tahu juga, pemerintah udah ada aksi, itu udah kelihatan banget dan ada peraturan-peraturan juga, tapi gitu-gitu aja Pak. Saya tidak melihat karena teman-teman saya banyak ya kan Pak. Nah, gimana nih pandangan siap, Bapak? Oke, sip. Makasih Rahma. Jadi persoalan kekerasan di sekolah itu tidak dianggap sebagai masalah pendidikan selama ini. Jadi kalau teman-teman tanya ke dinas pendidikan, ada tidak unit yang mengurusi kekerasan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena tidak dianggap masalah pendidikan. Tapi kalau kurikulum masalah pendidikan. Kemudian ekstrakurikuler masalah pendidikan. Karena itu nomor 1, menjadikan itu sebagai masalah pendidikan. Yang terjadi selama ini dibiarkan, 1, didamaikan lalu nggak berbuat apa-apa. Itu intinya adalah dibiarkan. Yang kedua, dilaporkan polisi dan dianggap ini sebagai peristiwa kriminal. Betul tidak? Tapi tidak dianggap sebagai masalah pendidikan. Jadi yang kami akan kerjakan 1, dijadikan sebagai masalah pendidikan. Karena masalah pendidikan, maka dibuat unit khusus untuk pencegahan kekerasan, pencegahan perundungan di semua unit-unit pendidikan, termasuk dinas pendidikan. Tapi yang paling penting di ujungnya di sekolah, dibuat gugus tugas pencegahan kekerasan yang terdiri dari 1, siswanya harus ada, 2, guru, 3, orang tua, 4, ahli psikologi atau pendidikan anak, yang kelima adalah unsur pemerintah daerah. 5 tuh. 5 nama itu dibentuk gugus tugas, lalu dibuatkan poster menuliskan gugus tugas pencegahan kekerasan sekolah, dituliskan nama orang-orang yang bertanggung jawab, lalu dibuatkan nomor telepon pelaporan bila ada kejadian. Oke? Sehingga ketika Anda mengalami kekerasan di sekolah, ini sekarang nih, misalnya Rahma jadi korban kekerasan. Terus Rahma ketika itu mau lapor sama siapa? Apa yang dikerjakan? Dan kalau lapor sama guru, gurunya pun tidak punya SOP, apa yang harus dikerjakan? Gugus tugas ini membentuk SOP-nya, membentuk cara menanganinya, yang ditangani dua-duanya. Bukan hanya korban yang terkena perundungan, tapi pelakunya juga harus mendapatkan penanganan, pendampingan, karena dua-duanya itu bermasalah. Yang satu bermasalah karena melakukan, yang satu karena menjadi korban dia punya goncangan. Nah, dengan adanya gugus tugas di setiap sekolah, maka insya Allah kami yakin kita akan bisa menekan jumlahnya. Kedua, mencegah pengulangannya. Yang ketiga, melakukan remedinya. Lalu di tingkat kota, tingkat kabupaten dilakukan review terus menerus bulanan, mana saja sekolah yang terjadi
perundungan. Dan bila itu terjadi, ada statistiknya, kepala sekolahnya bisa dievaluasi berdasarkan bukan hanya kinerja akademik, bukan aja kinerja ekstrakurikuler, tapi juga kinerja menjaga sekolah menjadi sekolah yang aman. Karena menurut saya sekolah itu harus aman, sekolah itu harus aman, nggak usah dibilang sekolah aman anak, ya sekolah itu memang harus aman. Masa ada sekolah aman anak, sekolah tidak aman anak? Sekolah itu ya harus aman untuk anak, gitu ya Rama ya. Oke, tadi kan izin merespon ya Pak. Tadi kalau misalkan dibikinkan unit dari siswa, guru, dan kalau misalkan tetap bermasalah dari data yang ada, kepala sekolahnya yang dievaluasi. Gitu kan Pak ya? Tadi. Bukan, jadi oke. Oh iya, lanjut Kak Pak. Oh saya. Oke, mungkin salah paham ya, tapi yang saya dapat adalah karena unit-unit anti bully, satgas anti bully, duta anti bully itu udah lumayan dibangun ya di mana? Di sekolah-sekolah di sini Pak. Apa namanya? Tergantung sekolahnya, ada satgas anti bully, ada duta anti bully, karena kan merespon dari peraturan yang dibikin oleh 5 kementerian sebelumnya tentang aksi anti perundungan di sekolah Pak. Itu udah lumayan dibangun. Tapi pertanyaannya lagi, bagaimana siswa, guru dan unit-unit yang bersatu itu benar-benar menjalankan tugasnya. Karena terkadang oh dibikin nih unit di suatu sekolah, ikut, ya udah gitu. Mungkin karena diimbal-imbalin hadiah atau gimana, ikutan doang Pak. Padahal tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu masalah adalah tidak ada KPI, tidak ada evaluasi. Karena itu saya katakan harus ada evaluasi bulanan. Di mana letak terjadinya perundungan yang paling sering? Kapan itu terjadi? Dan kepala sekolah adalah pemimpin sebuah ekosistem pendidikan. Dia bukan pemimpin kegiatan mengajar, dia pemimpin ekosistem pendidikan. Kepala sekolah yang harus mengkoreksi itu. Dan bila kepala sekolah tidak bisa mengkoreksi, maka dia harus dievaluasi. Karena itu tugasnya pimpinan. Yang kedua, kepala dinasnya. Kepala dinas tidak boleh membiarkan kotanya menjadi kota yang penuh dengan perundungan. Kalau tidak, ya cari orang lain yang untuk memimpin di tempat itu supaya tidak ada perundungan. Karena ini adalah masalah pendidikan. Nah seringkali kita menganggap ini bukan masalah pendidikan. Jangan dievaluasi karena perundungan. Dievaluasi kalau kinerja pengajarannya buruk. Menurut saya tidak. Justru itu harus menjadi prioritas. Jangan sampai begini, orang tua melepas anak ke sekolah dan tidak yakin anaknya pulang dalam keadaan sehat. Kita harus membuat orang tua itu melepas ke sekolah dan yakin bisa pulang dalam keadaan sehat. Begitu Rahma ya. Oke. Rahma terima kasih, sampaikan salam buat orang tuanya. Siap, hebat Anda sudah menjadi anak SMA yang peduli dengan persoalan-persoalan masyarakat ya. Terima kasih ya Rahma ya. Terima kasih. Wah, baru awal nih Pak, ditanya sama anak SMA Pak. Dia nanti 30 tahun lagi, bila maju pilkada, dia akan bisa menunjukkan rekam jejak peduli pada soal anak-anak muda. Dari masa muda. Boleh tepuk tangan. Nah, iya. Siap. Dia punya rekam jejak. Dia bukan sekedar anak muda yang memikirkan dirinya. Kan pertanyaan bukan tentang dirinya. Pertanyaan tentang orang banyak. Itu yang tadi saya katakan. Bangun rekam jejak Anda sejak muda. Dan Rahma sudah melakukannya. Siap, terima kasih. Oke, pertanyaan cukup menarik tadi Rama. Kita lanjut Bang ke teman-teman yang lain. Tadi sebelah sana, mungkin sebelah sini. Ya, kita atur aja lah biar cepat. 1, 1, 1. Ulang lagi, ayo. 1, 1, 1. Yang belakang. Yang belakang. Ya, silakan. Izin Pak, maaf grogi Pak lah. Namanya siapa? Ali Pak. Ali. Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Muhammad Syarif Ali Alidrus. Pertanyaan saya sudah baca visi misi Bapak. Itu ada 8 agenda strategis yang Pak. Yang untuk Kalimantan sendiri itu ada membahas mengenai ekonomi hijau. Atau apa tadi ekonomi green itu Pak. Yang jadi pertanyaan Bapak,
Itu di Banjarmasin itu banyak sekali pertambangan. Jadi bagaimana Bapak menyelaraskan pertambangan-pertambangan yang merusak lingkungan itu dengan ekonomi hijau tadi? Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Ali. Jadi teman-teman sekalian, ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat. Dan perubahan ilmu pengetahuan ini harus kita manfaatkan. Banyak di antara kita yang melakukan updating ilmu pengetahuan, updating teknologi sebatas HP. Keluar HP jenis baru, ganti HP yang lebih baru. Tetapi di dalam alat produksi ekonomi kita nggak melakukan update. Kita nggak upgrade. Kenapa? Karena kalau untuk ekonomi, ongkos upgrading itu tidak murah. Tidak murah. Jadi banyak yang merasa selama tidak diharuskan oleh pemerintah, maka tidak melakukan upgrading atas teknologi yang digunakan. Termasuk juga pertambangan. Jadi teman-teman sekalian, di dunia pertambangan sedunia hari ini juga sudah ada gerakan untuk membuat pertambangan itu lebih ramah lingkungan. Pendekatannya banyak yang baru. Nah sayangnya di kita banyak yang belum mau melakukan upgrading, penyesuaian. Efeknya apa? Ya efeknya yang dirasakan seperti masyarakat hari ini. Kenapa? Karena belum melakukan upgrading atas teknologi. Kemudian yang kedua, upgrading atas metode. Metodenya sekarang banyak mengalami perubahan. Bagaimana penggalian dilakukan, tanah disimpan, kemudian setelah selesai penggalian nanti tanah dikembalikan, kemudian reforestasi dilakukan. Yang sering terjadi gali tinggal, betul nggak? Dan yang terjadi kemudian bekas-bekas itu menjadi tanah yang menganga tanpa ada hijau-hijauan di sana, betul tidak? Nah itu sudah kuno. Itulah sebabnya kenapa kami mendorong itu bukan sekedar diberikan kepada perusahaan keputusannya, tapi itu menjadi kebijakan negara mengharuskan metode yang terbaru yang ramah lingkungan dan alat-alat yang juga terbaru yang ramah lingkungan sehingga kegiatannya bisa ramah lingkungan. Gitu Ali jawabannya ya. Oke. Kalau udah puas nggak apa-apa, nggak harus tanya lagi, bebas. Boleh respon. Izin Pak. Mungkin oh ini. Mungkin perusahaan-perusahaan yang udah lama gitu kan Pak. Itu bagaimana Bapak mendekatinya? Yang sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana Bapak masuk ke dalam perusahaan tersebut Ya. untuk bisa memperbarui tadi, mengupgrade Ya. tadi. Sebenarnya begini teman-teman, pengalaman kami bertugas di Jakarta, swasta itu pada prinsipnya ikut pemerintah. Asal pemerintahnya mau memberikan ketegasan. Tapi kalau pemerintahnya tidak tegas, maka pemerintah ikut swasta. Karena itulah pemerintah harus tegas dalam soal lingkungan hidup. Saya beri ilustrasi nih ketegasan soal lingkungan hidup. Di Jakarta, di kawasan utara ada namanya kawasan Berikat Nusantara, di KBN. Di situ ada penurunan batu bara yang menimbulkan asap, debu yang merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Lalu kami memberikan instruksi, peringatan sekali, 2 kali, lalu kami sampaikan, bila sampai peringatan 3 kali tidak diikuti, maka kami akan cabut izinnya. Dan mereka menganggap enggak mungkin negara mencabut izin, karena kan ini sesuatu yang sangat strategis. Dan apa yang kami kerjakan? Kami cabut izinnya dan mereka selesai, tidak bisa beroperasi lagi. Pesannya apa? Pesannya apa? Jangan sepelekan keselamatan warga. Keselamatan warga itu prinsip nomor 1. Bila Anda mengganggu kesehatan anak-anak, mengganggu kesehatan warga, maka negara tidak akan kompromi. Nah, komunikasikan itu dengan baik, lalu kebijakan itu harus dikasih waktu, Ali. Tidak bisa begini, kami putuskan hari ini, Anda harus melakukan besok. Oh nggak mungkin. Kalau itu namanya hukuman, bukan ajakan untuk transisi. Mereka juga memerlukan waktu untuk melakukan transisi. Bicarakan baik-baik waktu transisinya sehingga terjadi recovery. Lalu yang sudah rusak, kerja bersama pemerintah dan swasta
untuk melakukan recovery atas lahan rusak dan dilakukan reboisasi di tempat-tempat itu sehingga terbangun hutan kembali. Mimpi kami adalah jumlah lahan hutan di Kalimantan lebih banyak dibandingkan yang pernah ada dulu di tempat ini beberapa tahun yang lalu. Gitu ya, Ali. Ali, salam keluarga. Oke, terima kasih Mas Alif. Tadi ngomongin soal ekonomi hijau, nah sekarang nih ayo mulai lagi kita bertanya. Bang Anies masih siap? Masih sanggup? Turun dulu teman-teman. Tadi sebelah sini, terus sana. Sinilah, dua ini ya, biar aku lihatnya begini. Ayo. 1, 2, turun dulu tangannya. 1, 1, 1. Biru nih. Bang, saya salah nih manggil mahasiswa. Cek tes. Izin Pak Anies, sebelumnya forum ini nggak panas Mas Anies, nggak panas. Jadi supaya ada gelora panasnya, mungkin hari ini saya mau menyemangati mahasiswa dan para pemuda-pemudi dulu dengan jargon mahasiswa. Siap kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Kalimantan Selatan! Hidup rakyat Kalimantan Selatan! Tepuk tangan untuk kita semua. Izin Pak Anies, saya menggebu-gebu kalau ketemu sama Mas Anies hari ini. Seperti ini, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sunir Rida, biasa dipanggil Sunir. Saya dari mahasiswa Sunir Pak, pakai N. Sunir. Sungir. Ya Sunir, kalau dalam bahasa Arab itu Sunni Pak, As-Sunni, Sunir itu. Seperti itu ya Pak, moga nggak salah ya kan. Nah, saya dari mahasiswa UIN Antasari, Banjarmasin hari ini Pak. Nah, saya sebelum bertanya saya ingin menanggapi dan ingin juga berbicara di hadapan Bapak hari ini sebagai orang terhormat yang akan hari ini berkompetisi dalam Capres-Cawapres pertarungan Pilpres nantinya. Pak, seperti ini. Saya kira Bapak Anies ini adalah salah satu dari Capres-Cawapres yang berani untuk adu gagasan bersama pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan. Ternyata beliau ini adalah satu-satunya Capres yang berani untuk adu gagasan di Kalimantan Selatan. Dengan kata semoga, saya juga berharap yang lain juga seperti ini Pak. Cuman agenda seperti ini sangat luar biasa bagi saya. Karena cuman Bapak yang hari ini untuk menerima adu tantangan, adu gagasan bersama dengan mahasiswa. Oke Pak, saya ingin sebutkan dulu, semua yang ada di sini, mayoritas mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan izin dispensasinya dari perkuliahannya hanya untuk datang ke tempat Pak Anies. Jadi jangan kecewakan kami Pak. Bapak datang ke sini mungkin satu waktu, tapi jangan kecewakan kami rakyat Kalimantan Selatan ketika kami menginginkan aspirasi itu sampai ke Bapak. Itu Pak. Oke, Bapak Anies ini santernya dikenal di laman-laman website dan juga dikenal di beberapa media sosial anti oligarki kawan-kawan, anti oligarki. Paling nggak suka dan beliau ini melawan oligarki, katanya seperti itu. Nah Pak, kalau memang ini bukan gimmick Pak, ini bukan gimmick dan ini bukan clickbait, bahwa Bapak melawan oligarki hari ini, maka saya adalah orang pertama yang bakal mendukung dan mendorong Bapak untuk jadi presiden kalau seandainya memang benar ingin melawan oligarki. Tapi kalau seandainya Bapak tetap mengingatkan dan tetap ingin berseteru dan bersenyawa dengan para oligarki, saya orang pertama yang menentang dan menantang Bapak Anies hari ini sebagai calon presiden. Itu kawan-kawan yang perlu kita perhatikan. Pertanyaan saya seperti ini Pak, kita kembali lagi, mohon maaf sensitif, membahas mengenai ibu kota Nusantara. Ini yang ingin kami tanyakan Pak, seperti itu. Jangan menggunakan bahasa yang generatif, jangan menggunakan tata kata karena beliau ini memang si ahli kata-kata kawan-kawan. Maka karena itu jangan gunakan bahasa yang jawaban setiap media sosial yang hari ini menawarkan untuk berbicara dengan Bapak mengenai IKN, itu selalu saja pasti jawaban Bapak bukan hanya IKN. Jangan IKN, tapi kota-kota kecil bisa menaik hingga menengah, menengah hingga besar. Jangan itu Pak, IKN ada di Kalimantan. Saya ingin tanggapan dari Bapak, bagaimana kalau seandainya IKN ini enggak Bapak teruskan dan ada ratusan ribu hektar lahan yang sudah dikonsesi dengan izinnya dan terbengkalai begitu saja. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya mewakili anak-anak Kalimantan hari ini karena saya orang asli Kalimantan, saya primordial hari ini. Yang kedua, apakah Bapak akan turut
dan akan menginginkan atau tunduk kepada ketum partai seperti capres-capres sebelumnya? Kalau seandainya satu waktu Bapak terpilih menjadi calon presiden, apakah Bapak akan ikut turut atau menerima tunduk kepada ketum partai yang mengusung Bapak? Yang terakhir Pak, ini menjadi masalah kami bersama, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE. Akankah di 100 hari kerja Bapak akan membuka kembali pembahasan untuk mencabut Undang-Undang ITE, karena hari ini mahasiswa kalau ingin beraspirasi mengadvokasikan permasalahan di Kalimantan Selatan selalu saja dicekoki. Itu Pak pertanyaan saya, tolong ditanggapi Pak. Sekian. Makasih Bung Sunir. Jadi saya menyambut baik dan bahkan saya bilang kita itu ingin agar semua yang hendak dicalonkan itu ditanya apa saja. Kenapa? Ya karena nanti ketika berada di kepemimpinan akan berhadapan dengan urusan apa saja. Jadi jangan kemudian menghindari. Ada yang bisa kita jawab, ada yang kita bisa tidak jawab. Ada yang kita memahami, ada yang kita tidak memahami. Tapi satu hal yang pasti, kita terbuka untuk dialog dan itu yang kita kerjakan. Dan saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman mengambil apa istilahnya tadi? Izin dispensasi ya, satu. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan, apakah Anda akan melawan oligarki? Tidak. Saya akan melawan ketidakadilan, itu yang akan saya lawan. Oke? Kenapa? Saya tidak mau menjadi memusuhi satu pihak. Saya tidak memusuhi siapapun. Tetapi bila Anda melakukan hal yang tidak berkeadilan, maka tugas negara adalah menghadirkan keadilan. Jadi bukan subjeknya yang harus dilawan. Yang harus dilawan itu adalah prinsip ketidakadilan. Dan kita menyaksikan ada banyak ketidakadilan hari ini. Karena itu saya mengatakan perjuangan kami adalah menghadirkan keadilan. Dan dalam kami menggunakan istilah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Oke? Itu dalam semua prinsip. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah memutuskan saya mau melawan dia, maka kita jadi subjektif. Kita jadi diisi dengan kebencian, kita bekerja dengan rasa marah, kita bekerja dengan perasaan permusuhan. Republik ini sudah terlalu banyak permusuhan, republik ini selalu banyak dipompa dengan emosi-emosi yang membelah. Karena itu saya katakan kita ingin menghadirkan keadilan, gitu ya. Lalu yang ketiga, IKN. IKN itu undang-undang, oke? Sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Karena itu saya katakan sebagai undang-undang sudah jelas. Sekarang ada sumber daya nih. Ada anggaran 400 sekian triliun, mau dipakai untuk apa? Ya, mau dipakai untuk satu titik yang dimanfaatkan oleh pegawai negeri, oleh ASN yang nanti berada di situ apa? Aparat pemerintah. Aparat pemerintah yang berada di situ, orang yang bekerja untuk negara. Di saat rakyat kita hari ini membutuhkan tambahan puskesmas, membutuhkan tambahan sekolah, anak yang putus sekolah karena kurang sekolah masih banyak. Jadi bukan soal IKN-nya, ini anggaran kita mau dipakai untuk apa sekarang? Hari ini kita masih punya PR begitu banyak yang pada waktu sekarang urgen untuk diselesaikan. Guru honorer kita belum diangkat karena katanya anggarannya kurang. Kenapa anggaran itu tidak dipakai untuk mengangkat guru-guru honorer kita sehingga itu bisa menjadi guru? Jadi bukan soal IKN-nya, ini kita punya anggarannya nih, mau diapakan? Kalau anggaran itu tidak diselesaikan, digunakan untuk urusan yang prioritas, oke? Tapi urusan yang simbolik, ada di sini, kita semua ikut bangga, kita semua ikut bersyukur, tapi bicara persoalan urgen di negeri ini masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Jadi undang-undangnya sudah ada, tinggal soal kapan kita menuntaskannya, mengikuti kemampuan ekonomi kita. Dan itu yang saya maksud, ada urusan yang urgen. Bagaimana kita menjelaskan pada guru-guru yang tidak diangkat karena kita kekurangan anggaran, pada saat yang sama kita sedang membangun istana untuk dipakai seorang presiden. Gimana menjelaskannya itu? Sulit kita. Jadi sekali lagi bukan soal IKN-nya, ini soal anggarannya nih, mau dikerjakannya kapan gitu ya. Lalu soal ketua umum partai. Bung Sunir, saya beberapa kali menyampaikan cara kami bertugas di Jakarta. Karena cara kami bertugas di Jakarta, cara mengambil keputusan mungkin itu bisa digunakan sebagai dasar dalam menilai apa cara mengambil keputusan yang kami lakukan.
saya memutuskan berdasarkan 4 prinsip. 1, prinsip keadilan. Prinsip keadilan. Bagaimana prinsip keadilan itu ditegakkan dalam keputusan apapun. Yang kedua adalah kepentingan umum, public interest. Di mana itu? Yang ketiga adalah fakta, data, ilmu, objektivitas. Yang keempat baru aturan hukum, undang-undang, peraturan, konvensi. Oke? Selalu keputusan begitu. Jadi ketika mengambil keputusan mendasarkan pada 4 itu, dan hampir semua keputusan bisa dibicarakan. Sekarang malah jadi pertanyaan, kenapa a priori pada ketua partai? Kenapa kita menganggap ketua partai itu selalu menganggap kepentingannya dia kepentingan sempit? Saya beri contoh, Pak Surya Paloh, ketua partai Nasdem. Oke? Nah, kalau dia mau enak, dia nggak usah nyalonin Anies, hidupnya nyaman. Dia coba nyalonin Anies, apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada partai Nasdem? Betul tidak? Usianya 72 tahun, kalau dia mau nyaman, dia tinggal duduk nyaman, ikut aja. Disuruh koalisi ini ikut, disuruh koalisi itu ikut, seperti yang lain-lain nyaman hidupnya. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi 1 tahun ini. Jadi jangan anggap kalau ketua partai lalu otomatis dia tidak lagi mementingkan kepentingan umum dan mementingkan kepentingan negara. Masih banyak ketua-ketua partai kita yang membawa kepentingan itu. Oke? Nah, kita harus kritis. Saya setuju dengan Anda kritis, tapi jangan a priori. Karena kalau kita a priori, maka kekritisan kita hilang. Jadi jawaban saya, Bung Sunir itu. Lalu soal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE sudah berulang kali kami sampaikan. Malah waktu itu saya bilang ini, Bung Sunir, mungkin juga pernah dengar. Masa kita mau bilang Indonesia aja Wakanda. Indonesia dibilang apa? Konoha. Itu kan karena takut gitu. Demokrasi harus memberikan rasa kemerdekaan di dalam berpendapat. Dan semua aturan-aturan yang melarang itu harus ditiadakan. Terus pertanyaannya, komitmen Pak Anies apa? Komitmennya ditunjukkan di ruangan ini. Kita tidak membatasi siapa untuk bertanya apa di dalam forum yang seperti ini. Oke? Kan Bung Suri kan tidak dilarang bicara, tidak ditandain, oh yang ini nggak boleh bicara. Enggak, semua boleh. Artinya apa? Besok juga ketika bertugas akan begitu. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, sebagai contoh, saya udah kerja 5 tahun nih. Kelihatannya caci makinya banyak waktu itu. Serangannya nggak kira-kira dan terorkestrasi. Pertanyaannya, adakah di antara mereka yang melemparkan fitnah sekalipun pernah dilaporkan ke polisi oleh Gubernur Jakarta? 0, tidak ada sama sekali. Kalau media menulis keliru, maka saya tidak melaporkan ke polisi. Saya akan melaporkannya ke Dewan Pers, karena itu soal kode etik pers, bukan soal kriminal. Jadi komitmen itu bukan komitmen sekarang. Dan ketika saya seumur Bung Sunir, ketika ada majalah koran di Bredel, saya termasuk yang berada di paling depan berdemonstrasi untuk memprotes pemberontakan itu. Gitu ya? Oke, thank you ya. Tadi udah orasi, terus nambah satu pertanyaan buat teman-teman yang lain. Waktu yang panjangan. Pertanyaan 3 soalnya tadi. Siap. Thank you. Jaga stamina. Terima kasih. Dan tadi dikatakan mudah-mudahan tidak satu-satunya, mudah-mudahan yang lain juga mau datang ke sini dan berdiskusi dengan anak-anak muda di Banjarmasin. Soalnya kalau sama aktivis tuh ngobrol lama, Pak. Iya kan, udah orasi dulu tadi, pertanyaannya banyak pula buat kasih teman-teman yang lain. Oke, Bang Sudir, aman ya. Oke, satu pertanyaan lagi teman-teman, karena waktunya mepet. Ya, coba ya. Tadi sana, sini. Aduh, yuk. Yakin panas Pak, yakin panas itu. Satu. Ulang lagi. Ayo, iya, yang perempuan kurang ya? Iya, perempuan belum ini. Anda kurang adil. 1, 2, 1, perempuan berarti. Nah, jatahnya perempuan nih. Gender balance. Ayo, 1. Perempuan ya. Ya, Mbak. Ya, silakan Mbak. Mbak, ini depan. Mbak ini depan. Silakan Mbak.
Mbak, singkat ya Mbak, biar waktunya efisien dan efektif. Ayo Mbak, silakan. Wah, bawa buku nih Pak, budaya ilmu Pak. Tambah berat kali nih diskusi ini nih. Titipan Pak, titipan dari teman yang nggak sempat maju, jadi Oh, ada titipan, boleh. dikasih ke Pian. Iya, dikasih ke Bapak, Bapak. Pian itu tamu Pak. Oke, aja. Pegang mic-nya, ya. Silakan. Singkat ya? Iya. Waktunya mepet, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya mungkin di sini akan menyebutkan ikatan organisasi saya. Saya berasal dari organisasi Ikatan Mahasiswa Banjarmasin. Mungkin akan mewakili para perempuan yang di sini yang tidak maju ataupun para mahasiswa-mahasiswa yang tidak sempat maju. Jadi di sini saya akan mempertanyakan Bapak, sebelumnya pertanyaan ini, nama saya Nur Aini. Nur Aini. Jadi sebelumnya saya pernah mempertanyakan ini di depan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan mungkin pernah saya pertanyakan pula di depan mahasiswa-mahasiswa Ikatan Organisasi Banjarmasin. Mungkin sudah sangat struktural, ini adalah tentang pendidikan Bapak. Saya notabene adalah mahasiswa pendidikan khususnya. Nah di sini pun saya mungkin nanti ketika lulus punya pemikiran sama seperti mahasiswa-mahasiswa pendidikan yang tidak ingin mungkin menjadi guru. Karena apa? Karena kita lihat gaji atau honorer yang ada di Indonesia itu mungkin tidak sesuai dengan rata-rata. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia kita tidak hanya mendidik anak-anaknya, akan tetapi juga mendidik orang tuanya. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang tua tidak paham bahwa guru yang mendidik anak juga akan berpengaruh besar terhadap pendidikan yang ada di rumahnya. Nah, jadi di sini saya pertanyakan, bagaimana jika Bapak suatu saat atau sekarang pun menjadi orang yang nomor 1 di Indonesia atau presiden, semoga. Jadi saya akan bertanya bagaimana Bapak menghadapi tentang gaji honorer yang sudah bertahun-tahun lamanya pendidikan di Indonesia mungkin akan mengalami keterlambatan dibanding negara lain. Kita tidak membedakan negara kita dengan negara lain karena negara kita berdiri dengan kemerdekaan sendiri. Mungkin itu Pak. Dan kemudian ulun persingkat saja mungkin karena waktunya sedikit. Di sini saya akan menegaskan kembali tentang kebijakan Bapak bagaimana tentang penenggelaman kapal yang telah Ibu Susi lakukan. Apakah akan Bapak lanjutkan atau tidak? Itu mungkin akan dijawab mungkin sesingkat-singkatnya. Namun yang pendidikan tadi saya mohon dengan harapan yang sebesar-sebesarnya karena saya adalah mahasiswa pendidikan dan mungkin ada mahasiswa-mahasiswa di sini yang mewakili pertanyaan saya mohon bantuannya Bapak di sini. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jawaban singkatnya ya, akan dilakukan proses untuk mereka bisa diangkat, oke? Sehingga mereka bisa memiliki gaji yang jelas. Dan saya melihat memang guru kesejahteraannya masih sangat terbatas, oke? Dan ini adalah tanggung jawab kita. Kami melihat begini, kita bilang Indonesia ingin pendidikan maju, bagaimana kita berharap itu maju kalau kita tidak mau memberikan penghargaan yang layak. Dan penghargaan layak itu apa sih? Supaya guru itu tenang di rumah. Dia tidak perlu mencari sampingan-sampingan. Kenapa? Karena sebagai guru dia bisa konsentrasi mendidik, kebutuhannya terpenuhi. Itu yang tadi saya sampaikan pada Bung Sunir. Bagaimana kita menjelaskan kita punya guru-guru ini tidak diangkat, kenapa? Anggarannya nggak cukup. Nah anggarannya nggak cukup, terus kita pakai untuk melakukan sesuatu yang tidak berdampak pada semua orang. Yang merasakan seluruh fasilitas yang dibangun itu pegawai pemerintah, pejabat pemerintah yang merasakan manfaat. Kotanya nyaman siapa? Pegawai pemerintah. Gedungnya nyaman siapa? Pegawai pemerintah. Tempatnya enak ditinggali, pegawai pemerintah. Mau itu pegawai dengan kontrak, mau itu ASN, mau itu TNI, polisi, semua adalah pegawai negara. Aparat negara. Sementara guru-guru kita nggak punya uang katanya untuk kita mengangkat. Jangan dong salah prioritas. Dan itu yang ingin kita koreksi. Karena itulah mengapa kita menyebut sebagai gerakan perubahan. Karena kita ingin mengubah
agar alokasi anggaran mencerminkan prioritas pembangunan yang ada di Indonesia. Oke? Nah, saya terusin dikit nih. Iya, teruskan Pak. Jadi, ketika kita bicara tentang pengangkatan, ada proses. Tidak mungkin bisa diangkat semua dalam waktu 1 tahun. Nggak mungkin. Yang kedua, mereka yang berada di swasta harus mendapatkan bantuan juga dari pemerintah. Dan mereka yang diangkat, misalnya guru swasta menjadi guru P3K, maka dia tidak harus bekerja ke pemerintah. Dia bisa tetap bekerja di swasta, supaya swasta juga maju. Karena salah satu ketidakadilan yang sekarang kita lihat, ketidakadilan kebijakan antara negeri dan swasta. Seakan-akan swasta itu tidak mendidik anak-anak Indonesia. Lalu yang kedua, ketidakadilan antara pendidikan umum dan pendidikan negeri, gitu ya. Lalu soal penenggelaman kapal. Semua kapal yang melanggar akan diberikan sanksi, dan bila sanksinya itu ditenggelamkan, maka itu ditenggelamkan, gitu ya. Terima kasih Bapak. Jadi mungkin apa yang Bapak katakan hari ini saya akan ingat sepenuhnya, karena mungkin suatu saat saya akan menjadi guru, mungkin bukan hanya untuk guru-guru yang lain yang akan menjadi mahasiswa pendidikan, tapi mungkin akan menjadi guru dari anak-anak saya kelak. Semoga bisa menjadi sebuah faktor untuk mensejahterakan guru yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan Bu, makasih. Nuraini, terima kasih. Terima kasih telah berkenan menjadi guru. Iya, terima Karena kasih. hari ini kita membutuhkan lebih banyak lagi pribadi-pribadi terdidik yang mau milih menjadi guru. Itu rute perjuangan. Boleh duduk, Nuraini. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman. Bang, ini dari tadi udah didesak terus, waktunya juga udah mau habis. Kan tadi udah panas ngedesak, bolehlah Bang, kasih refleksi buat kita semua. 5 menit Bang, untuk refleksi kita semua nih, sebelum dilanjutkan agendanya. Silakan. Makasih. Teman-teman semua, pertama saya salut bahwa kursi yang disediakan tak cukup untuk menampung anak-anak muda dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan yang datang ke sini. Terima kasih telah memilih untuk datang, terima kasih memilih untuk berdiskusi, mendengarkan. Dan dialog seperti ini akan terus dijaga. Menurut kami, kebebasan berpendapat harus dihidupkan, karena itulah cara membuat kita semua makin cerdas. Ketika Republik ini didirikan, salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan sekedar persekolahan. Pemerintah yang dikritik dan memberikan ruang untuk kritik sesungguhnya mencerdaskan semua yang menonton di publik. Ya, ketika saya sebagai pejabat negara, lalu ada pihak yang mengkritik, maka publik itu menonton apa penjelasannya. Lalu pemerintah menjelaskan, dan ketika pemerintah menjelaskan ditambah kritik lagi, jelaskan lagi, kritik lagi, jelaskan lagi. Apa yang terjadi? Publik mengalami pencerdasan. Dia kemudian bisa dengar, oh argumennya begini, dan publik bisa menilai mana yang argumennya masuk akal, mana yang argumennya tidak masuk akal. Karena terjadi dialog, tapi bila ruang dialog itu ditutup, publik tidak tercerdaskan, dan kami yang di pemerintahan tidak didorong untuk menjelaskan secara lebih lengkap karena tidak terjadi dialog. Jadi forum seperti ini akan dijaga. Yang berikutnya teman-teman, saya saat ini dengan Gus Muhaimin bertugas sebagai calon wakil presiden dalam sebuah proses pilpres. Saya tidak meminta teman-teman untuk menyukai saya. Saya juga tidak minta teman-teman untuk memilih saya. Saya hanya minta kepada teman-teman untuk 2 hal. 1, jangan menilai kami dengan menggunakan hoax, tapi gunakan fakta dalam menilai kami. Cukup itu 1. Oke. Yang kedua, saya menganjurkan, tidak minta, menganjurkan. Jadilah pemilih yang rasional. Rasional. Apa itu rasional? Rasional itu berasal dari kata rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Kita sering dengar rasionya berapa? 2:3. Rasio itu perbandingan. Orang yang disebut rasional apabila dia memilih dengan membandingkan. Bila memilih tanpa membandingkan, maka dia disebut irasional. Oke? Irasional. Tapi kalau rasional bandingkan. Nah, bandingkannya apa? Bebas. Tapi kalau saya boleh menganjurkan, saya akan menganjurkan pada teman-teman saya katakan tadi. Bandingkan rekam jejaknya, kepemimpinannya, rekam karyanya, rekam gagasannya,
rekam prestasinya, dibandingkan saja. Sesudah itu Anda bisa memprediksi besok ke depan seperti apa. Karena perilaku di masa depan ditentukan oleh perilaku di masa lalu. Jadi saya menganjurkan pada teman-teman itu. Yang kalau boleh terakhir teman-teman, di Kalimantan Selatan ini potensinya besar sekali. Kita berharap ini yang kami satu-satunya dikerjakan. Dalam visi misi kami, kalau boleh saya sampaikan, satu-satunya visi misi yang buat 2 area. Visi misi yang lain itu per sektor. Sektor ekonomi apa, pendidikan apa. Kami membuatnya sektor dan wilayah. Bukan hanya sektor, tapi wilayah. Untuk Sumatera apa yang dibutuhkan, untuk Jawa apa yang dibutuhkan, untuk Nusa Tenggara apa yang dibutuhkan, untuk Sulawesi apa yang dibutuhkan, untuk Papua apa yang dibutuhkan, dan untuk Kalimantan apa yang dibutuhkan. Sehingga kita tidak menganggap Indonesia itu Jawa semua, dan tidak menganggap Indonesia itu sama semua, dan tidak menganggap desa di seluruh Indonesia itu sama dengan desa di Jawa saja. Tidak, desa itu beda-beda. Kalimantan ini punya keunikan tersendiri. Saya bekerja di Kalimantan sejak tahun 94, pelatihan-pelatihan anak-anak muda di pedalaman Kalimantan. Dan ketika kami mengerjakannya di Tenggarong tahun 94-95, pada saat itu banyak peserta itu datang dengan perjalanan pakai kapal 4 hari 5 hari. Dan pada saat itu saya menyaksikan variasi yang luar biasa. Karena itu saya sampaikan berkali-kali, jangan anggap Indonesia semuanya sama, karena itu kebijakannya bervariasi dan kami berharap nanti yang dikerjakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan di Kalimantan Selatan. Terima kasih buat semua yang hadir, terima kasih buat semua yang tukar pikiran. Semoga diskusi ini memberikan hikmah bagi semuanya dan jangan pernah khawatir dengan dialog. Karena teman sesungguhnya nih, lawan debat adalah teman berpikir. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Anies sudah mampir ke Banjarmasin dan sudah mau didesak dengan anak muda Banjarmasin. Beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, kalau kayak gitu, saya Haris sebagai pembawa acara kali ini. Sampai berjumpa di Desak Anies di kota-kota kalian. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.